Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah kunjung khusyuk, wa min nafsin la tashba', dan berlindung pula dari jiwa yang tidak pernah kenyang akan kehidupan dunia, wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari doa yang tidak engkau ijabah. Ikhwani ayyuhat talabah, para penuntut ilmu, para santri Ma'had Al-Hunafa, hafidhakumullah, kaifa halukum? Masyaallah, alhamdulillah, la'alakum alal khairi wal afiyah. Alhamdulillah, itu yang sering kita ucapkan, ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita ya dalam kondisi terbaik. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kepada kita waktu luang, ya, dan Allah berikan kita masuk ke bulan Ramadan. Ya, dahulu para ulama, mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah apa jemaah? Sudah berdoa. Ya, mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Sehingga mereka berdoa mengatakan Allahumma balighna Ramadan. Atau doa-doa yang lain seperti Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in, beliau berdoa dengan Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadana ilaina wa tasallamhu minhu wa taqabbala. Ya, ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepadaku, ya, dan sampaikanlah aku ke Ramadan, dan terimalah amalan-amalanku ya ketika masuk ke bulan Ramadan. Ini doa-doa orang-orang para salafus saleh, orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan dan ketakwaan. Mereka berdoa agar mereka masuk ke bulan Ramadan. Kenapa mereka minta untuk dimasukkan ke bulan Ramadan? Kenapa mereka ingin masuk sampai ke bulan Ramadan? Kenapa? Ada yang tahu? Apa istimewanya Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain sehingga mereka sangat berharap sampai ke bulan Ramadan? Ada yang bisa jawab? Menyujib? Banyak jawabannya. Di antaranya adalah karena di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, apa? Walillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan itu kata Nabi, wa dzalika kullu lailah. Dan itu hanya terjadi setiap malam bulan Ramadan. Artinya, ketika ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan namanya seseorang tersebut termasuk orang penduduk ahli neraka, namun Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari api neraka, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Ya, maka pantaslah para ulama, para salafus saleh, mereka berharap sampai kepada bulan Ramadan. Ya. Bahkan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Ya. Kita ketahui dalam sebuah hadis qudsi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an rabbih, ya, kullu amali ibni adam ya yudha'af lahu hasanah. Setiap amalan anak Adam itu Allah lipat gandakan satu kebaikan ila asyri hasanah, ila asyrah, ya, sampai 10 kali lipat, ya, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya, apa? Jadi
satu kebaikan Allah lipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Banyak nggak? Banyak. Udah nggak kehitung lah. Tapi khusus puasa, ya, illa asyam. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa bukan cuma dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Melainkan apa? Wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang akan langsung membalas pahala puasa. Ya. Masya Allah, berarti pahala puasa jawabannya apa? Tak terhingga. Ya. Karena Allah yang membalasnya, Allah yang langsung mengganjarnya tanpa batas. Kenapa? Karena puasa, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, li'annahu yada'a ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang puasa itu meninggalkan makan dan minum karenaku. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menspesialkan apa? Puasa. Ya. Tapi para ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka pantaslah ya, kita pun harusnya berdoa dan kita bahagia pada hari ini. Ya. Walaupun sekarang kita masuk ke hari yang keberapa Ramadan? Yang ketiga. Ya. Kita harusnya apa? Bahagia, senang. Kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan Ramadan yang kita harapkan. Ya. Sehingga ketika kita sudah masuk Ramadan, doa kita yang kemarin ingin sampai ke bulan Ramadan, ya, kita maksimalkan. Ya, kita optimalkan. Ya, jadikanlah Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Ya. Kenapa? Karena kita berusaha, kita pertama nggak tahu apakah tahun depan kita bertemu lagi apa tidak dengan bulan Ramadan. Ya, setidaknya kita sekarang berada di dalamnya, maka kita maksimalkan sebelum kita, ya, Allah wafatkan. Ya, kalau bisa, ya, kita dalam kondisi meninggalkan Ramadan dalam kondisi apa? Dosa-dosa kita, Pak, diampuni. Ya, karena di antara hikmah Ramadan, ya, ikhwani azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadisnya, di antara hikmah puasa, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa Ramadan, ya, ingat kata Nabi, barang siapa puasa imanan, karena keimanan. Jadi puasa itu bukan karena hal yang lain, bukan karena Ustaz saya badannya, ya, sudah PSK. Ini apa PSK? Pria 100 kilo, ya, badannya gemuk besar. Dia bilang, alhamdulillah datang Ramadan, ini momen saya ingin mengatur pola makan, Ustaz. Saya nggak makan, sahur pun saya sedikit. Ya, saya hindarkan gula-gula, minyak-minyak, ya, lemak-lemak, sehingga saya nanti keluar dari Ramadan, ya, liakuna nahifan, supaya saya apa? Kurus. Niat yang semacam ini benar atau tidak? Salah. Ya, harus dengan imanan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang salehah, ya, wahtisaban, dan mengharap apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Berarti Ramadan itu merupakan ajang kita untuk menggugurkan dosa. Ya, siapa di antara kita? Coba tanya sama antum. Angkat tangan. Siapa yang nggak punya dosa di sini? Angkat tangan. Atau angkat kaki sekalian. Ada yang nggak punya dosa di sini? Nggak ada. Ana yakin nggak ada. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan, ya kan? Kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti apa? Lihat, pakai sighah namanya dalam bahasa Arab, apa namanya itu? Khata, ikut wazan apa? Fa'al. Khata menunjukkan apa? Istimrar, menunjukkan terus menerus. Artinya manusia itu selalu berbuat dosa. Ya, bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, kalian tuh setiap malam, setiap siang
berbuat dosa, ya, Allah mengatakan apa? Fastaghfiruli, memintalah ampunan kepadaku. Niscaya apa? Aghfir lakum. Niscaya aku akan ampuni kalian. Ya berarti, ya, kalau kita tahu kita adalah makhluk pendosa dan kita ingin menggugurkan dosa-dosa kita, maka di saat inilah Ramadan, ya, yang mana kita ajang untuk menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Namun ketahuilah, yang dihapus, yang digugurkan itu dosa apa? Dosa-dosa kecil, yang kecil, yang besar enggak. Ya. Kenapa? Karena dosa yang besar itu enggak cukup, ya, diampuni dengan puasa. Harus dengan apa? Taubat dan istighfar. Ya. Apalagi kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain. Seperti dosa apa? Dosa ghibah. Dosa ghibah nggak cukup dengan taubat. Lalu gimana cara menghilangkan dosa ghibah? Dengan cara meminta dihalalkan kepada orang yang pernah kita ghibahi. Kita ghibah orang 5 tahun yang lalu. Antum ingat sekarang, anak pernah ghibahin si fulan. Maka kewajiban antum, kalau antum ingin dimaafkan dari dosa-dosa ini, antum minta maaf sama dia, bilang, afwan akhi, ana 5 tahun dulu pernah menggibah antum, tolong maafkan ana. Ya, ketika dia bilang, wah nggak bisa kayaknya, pintu maaf telah tertutup buat antum. Masya Allah. Kenapa? Karena dia kehormatannya dirusak, nama citra, nama baiknya dia rusak, dia gibah, ya. Itu hak dia. Dia nggak punya, dia nggak wajib memaafkan antum, tidak. Ya, ketika seseorang antum zalimi, dia nggak wajib memaafkan antum. Ya, tapi yang terbaik adalah memaafkan. Ana yakin ketika kita minta maaf sama orang yang pernah kita zalimi, apa yang pernah kita gibahi, ya, apa orang kepada orang yang pernah kita ambil haknya, ketika kita minta maaf, ana yakin dia akan memaafkan kita. Tapi kalau tidak, dia nggak memaafkan kita, maka persiapkanlah amal. Kenapa? Karena dia berarti ingin apa? Ingin nanti dibawa masalah ini ke akhirat, di pengadilan akhirat, pengadilan yang seadil-adilnya. Nah ini bahaya. Kalau orang sudah bilang ana nggak akan maafkan antum sampai akhirat, maka kewajiban antum adalah siap-siap memperbanyak apa? Amal. Ya, siap-siap memperbanyak amal. Kenapa? Karena kelak, ya, orang-orang yang kita zalimi, dia akan menuntut kita nanti di akhirat. Antum tahu hadis tentang orang yang bangkrut? Hah? Ingat apa kata Nabi SAW? Atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa yang orang yang bangkrut? Ya, kata para sahabat, ya al-muflisu indana man la dinaran wa la dirhama. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham. Kata Nabi, bukan itu. Ya, yang muflis, orang yang bangkrut adalah man ya'ti bil hasanat. Mereka yang membawa kebaikan-kebaikan. Mereka bawa pahala salat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji mungkin, bawa pahala kebaikan-kebaikan. Akan tetapi waqad syatama hadza. Tapi dia pernah apa? Pernah mencela orang lain. Waqad akhadha mala hadza. Dia pernah mengambil harta orang lain. Waqad safaka dama hadza. Dia pernah menumpahkan darah orang lain. Ya. Maka dikisahkan dalam hadis itu, maka ketika sudah habis, ya, amalan-amalan dia, karena dia sebab mendolimi orang lain, diambil toh kebaikan-kebaikan orang yang mendolimi tadi, diambil sama orang yang didolimi. Ketika pahalanya, kebaikannya nggak cukup, apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang didolimi tadi timpakan kepada orang yang mendolimi. Itulah yang dinamakan orang yang bangkrut. Dia punya banyak pahala, tapi ternyata pahalanya tadi diambil sampai habis, sementara dosa kezaliman dia belum cukup. Maka
dosa-dosa orang yang dizalimi Allah ditimpakan kepada dia. Waliyadzubillah. Ya. Maka berhati-hatilah ya dari melakukan dosa besar. Ya, banyak dosa besar yang kita ketahui, maka hati-hati, itu nggak gampang, nggak bisa hilang dengan cara berpuasa. Ya, puasa hanya akan meninggalkan atau menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Ya, tapi ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya, di antara keutamaan Ramadan juga, fadilah Ramadan, ya, bahwasanya di bulan Ramadan, ya, kata Nabi SAW, idza kana awwalul lailatin min Ramadan sufidat isyayatinu maradatul jin. Ya, kata Nabi SAW, ketika awal bulan Ramadan, kita masih awal-awal Ramadan nih, ya, itu syaitan-syaitan dibelenggu, dirantai, diikat. Ya. Tapi dijelaskan sini maradatul jin, tapi yang diikat itu hanya syaitan-syaitan yang kelas kakapnya. Ya. Adapun syaitan yang kelas cere, kelas teri itu tetap masih berkeliaran. Sehingga ini merupakan jawaban kenapa kok di bulan Ramadan masih masih ada orang yang berbuat maksiat. Ya. Kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang berbuat dosa? Karena ternyata dia masih diganggu oleh syaitan. Ya. Tapi ini menunjukkan orang yang berbuat maksiat, dosa di bulan Ramadan, ini menunjukkan imannya lemah. Ya, imannya lemah. Karena yang mengganggu dia, dia ketika bulan Ramadan itu hanya syaitan-syaitan yang kelas cere, bukan kelas kakap yang ganggu. Jadi sehingga menunjukkan imannya lemah. Dia nggak kuat ketika diganggu sama syaitan. Ya, akhirnya kalah. Ya, imannya lemah. Ya, maka itulah yang menunjukkan kenapa masih orang banyak yang masih orang nggak berpuasa. Kita melihat masih orang nggak pakai jilbab, masih ngelihat orang tuh di warteg manusia berbadan sebelah itu separuh doang kakinya kelihatan ya, kepala badannya nggak kelihatan. Dia nggak puasa, ya, dan nggak punya rasa malu untuk tidak berpuasa. Jadi itulah sebabnya kita senang syaitan dibelenggu, alhamdulillah. Dan juga wagulliqat abwabul nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan pintu neraka itu banyak. Karena lafadznya abwab. Abwab itu jama' dari babun. Ya. Maka pintu neraka banyak. Sebagaimana walam yuftah minha babun. Ya, tidak dibuka satu pintu pun dari api neraka ketika itu. Tutup. Artinya celah untuk orang berbuat dosa itu sangat minim sekali di bulan Ramadan. Ya, karena wa futihat abwabul jinan, karena dibuka pintu surga. Di bulan Ramadan, ya, orang itu alhamdulillah banyak orang yang berubah saat Ramadan. Ya. Dan di bulan Ramadan sangat memudahkan seseorang untuk beramal. Ya. Kenapa kita mampu puasa? Karena ketika ini kaum muslimin semuanya berpuasa. Ya. Kenapa antum mudah puasa Ramadan sementara di luar Ramadan sulit untuk berpuasa hari Senin dan Kamis? Masih sulit berpuasa hari puasa Daud. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu serentak, orang sama-sama puasa semua. Sementara puasa Senin dan Kamis hanya segelintir orang yang melakukannya. Ya, maka berat. Tapi kalau puasa Ramadan semangat kita dan mudah bagi kita beramal. Melihat orang, masya Allah, di Ramadan biasanya azan belum datang. Ketika Ramadan, masya Allah, sudah datang dia sebelum waktu azan. Bahkan duduk di sop terdepan menunggu azan, dia baca Al-Quran karena dia tahu berada di bulan Ramadan.
Ya, artinya dibukakan pintu-pintu surga maknanya adalah Allah mudahkan kebaikan-kebaikan. Ya, dan juga ini menunjukkan pintu surga itu banyak. Ya, ada berapa pintu surga? Udah sampai sampaikan ya? 7 apa? 9 atau 8? 8. Pintu surga itu ada 8. Ya, pintu surga itu 8. Di antaranya ada yang dinamakan bab apa? Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan itu pintu khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ketika di dunia berpuasa. Ya, Rayyan itu diambil dari kata ri. Ri itu apa? Dahaga, haus. Maka Allah ciptakan pintu yang khusus bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa. Tapi yang berpuasa apa ini maksud? Apakah puasa wajib saja? Tidak. Tapi juga puasa-puasa sunnah yang lainnya dia kerjakan ketika di dunia. Ya. Walam yuglaq minha babun, dan tidak dibuka pintunya di pintu sedikit satu pintu pun dari pintu-pintu surga. Ya. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam pintu pintu-pintu surga dari pintu Ar-Rayyan. Ya, amin ya rabbal alamin. Lalu di sini kata Nabi mengatakan wanada munadin, dan akan ada orang yang menyeru ketika di bulan Ramadan. Ya, para malaikat akan mengatakan ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, ya kemarilah, bergegaslah. Wa ya baghiyasy syarr, dan orang yang mengharapkan keburukan, aksir, tahanlah. Ya, tahanlah untuk tidak berbuat keburukan. Ya, ini menunjukkan ikhwan azanillahu wa iyyakum, ya, orang-orang di bulan Ramadan itu semangat beramal, ya, karena tahu keutamaan di bulan Ramadan. Ya sudahlah syaitannya dibelenggu-belenggu, dan kebanyakan kaum muslimin di bulan Ramadan mereka ya mudah untuk beramal. Ya. Kemudian ikhwan azanillahu wa iyyakum, di antara ya faidah bulan Ramadan juga atau puasa Ramadan, bahwasannya puasa kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Ya, puasa akan menjadi syafaat. Bayangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'an." Puasa dan Al-Qur'an itu kelak akan menjadi apa? Memberikan syafaat kepada siapa? Lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an ini kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat pada hari kiamat itu. Yaqulus siyam, nanti puasa itu akan datang kepada orang yang senantiasa berpuasa ketika dunia. Dia mengatakan, "Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwati bin nahar, fasyafi'ni fih." Kata puasa apa? Ya Allah, ya Rabb, ya, aku mencegah dia dari makan dan dari syahwatnya ya di siang hari, maka berikanlah aku syafaat untuknya. Masya Allah. Jadi puasa itu apa? Bisa menjadi apa? Syafaat. Sebagaimana Al-Quran, yaqul Quran, kelak Al-Quran juga akan datang kepada kita ya pada hari kiamat, mudah-mudahan ya. Dia mengatakan, mana'tuhu nauma bil-lail ya Rabb, aku mencegah dia dari tidur di malam hari, fasyafi'ni fih, maka ya jadikanlah aku ya syafaat untuknya. Ya, maka Allah mengatakan qala fayushaffa'an, maka keduanya pun menjadi syafaat. Ya. Itu ikhwani azani Allah wa iyyakum. Mungkin di saat kita mungkin amalan kita nggak banyak, bahkan di saat antum tahu nggak amalan antum diterima atau tidak di sisi Allah? Tahu nggak? Siapa yang yakin tadi sholat asar diterima oleh Allah? Ada yang tahu? Apa? Ya, nggak ada yang tahu. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Setidaknya, ya,
kita berusaha sudah beramal, meniatkan ikhlas karena Allah, ya, boleh jadi pahala nanti yang akan membantu kita adalah puasa atau Al-Quran yang senantiasa antum baca. Apalagi antum di sini, masya Allah, adalah orang-orang yang Allah pilih, Allah berikan hidayah untuk ada di mahat ini. Setidaknya antum di sini, ya, lebih terjaga daripada ujian fitnah di luar sana. Yang boleh jadi kalau antum tinggal di rumah, boleh jadi antum kalau sekolah di tempat umum, mungkin antum akan jauh dari Al-Quran, antum akan jauh dari hidayah. Ya, jangankan untuk khatam satu kali, mungkin hanya akan membaca beberapa lembar, antum gak ada waktu. Kenapa? Karena antum gak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati antum untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi di sini masya Allah yang sudah banyak menghafal Al-Quran, ya, sehingga di bulan Ramadan ini adalah ajang untuk murajaah, ya, murajaah dari apa yang sudah dihafal, ya, atau memperbanyak bacaan-bacaan, ya, yang belum kita hafal namun kita baca. Karena potret kebanyakan para salafus saleh di bulan Ramadan itu kebanyakan mereka apa, ikhwan? Memperbanyak membaca atau memperbanyak menghafal? Baca. Ya, yang mereka lakukan adalah memperbanyak membaca. Adapun menghafal bisa dilakukan di bulan-bulan lain. Ya. Tapi khusus di bulan Ramadan, ya, kita memperbanyak apa? Membaca Al-Quran. Praktek para ulama, masya Allah, Imam Syafi'i membaca Al-Quran bisa khatam berapa kali sehari? 2 kali. Ada di antara antum sudah khatam 2 kali dalam sehari? Bayangkan, kok bisa mereka menghatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali? Yang mana kita sehari ini paling sejuz, 2 juz, 3 juz, ya, karena hati mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tidak apa? Tidak akan kenyang terhadap Al-Quran. Jadi kiat juga untuk supaya kita kuat mampu untuk lama-lama dengan di hadapan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Di antaranya apa, ikhwan? Supaya kita bisa lama khusyuk baca. Apa? Tinggalkan maksiat. Maksiat yang membuat kita apa? Nggak betah buat lama-lama baca. Aduh, apa sih lama banget ini? Ya, disuruh musyrifnya nanti baca sampai jam 4, baca nanti sampai jam 6. Kayaknya udah nggak kuat lama-lama dengan mushaf. Berarti menunjukkan apa? Ada yang sakit hati antum. Ya, hati kita berarti ada yang sakit. Sebagaimana ketika antum sakit, fisik antum sakit itu, ya, misalkan antum sakit dirawat, lalu antum disuguhkan makanan yang paling antum sukai. Apa kira-kira antum yang paling suka makanan? Di dunia ini antum suka makanan paling enak apa? Kambing? Sapi? Wah, ada sop ikan, Ustaz. Ya. Ya, atau ada yang katakan sate, Ustaz, sate Tegal. Baik. Anda tanya, ketika antum sakit, ya, antum disuguhkan makanan yang antum paling suka. Kira-kira antum makannya banyak apa enggak? Gimana antum merasakan? Kenapa antum nggak bisa makan banyak padahal itu makanan yang antum sukai? Kenapa? Karena anggota badan antum ada yang sakit. Gak enak, lidahnya juga pahit. Begitu jugalah hati kita, roh kita. Kalau hati kita ada yang sakit, ada penyakit hatinya, itu nggak akan bisa lama-lama beribadah. Nggak akan kuat itu sholat tarawih panjang-panjang, nggak akan kuat. Nggak akan kuat lama-lama baca Al-Quran, ya, padahal itu sebuah kebaikan, ya, padahal itu memberikan pahala yang banyak. Tapi ketika hati kita, roh kita ada yang sakit,
maka semua kebaikan itu terasa apa? Terasa hambar. Ya. Berbeda halnya orang yang hatinya terus diperbaiki. Ya, dia jauhkan dari penyakit-penyakit hati. Maka ya orang-orang semacam ini mereka bisa berlama-lama ya membaca Al-Qur'an. Ya, makanya Imam Syafi'i bisa sehari 2 kali, dikalikan sebulan 60 kali hatam dalam sebulan. Allahu Akbar. Ya. Mungkin kita nggak bisa seperti mereka, ya. Namun setidaknya kita apa? Berusaha, ya, dan juga ya semampu kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Nabi saja orang yang paling kita cintai, ya. Itu ketika bulan Ramadan Nabi SAW itu bermudarasah dengan siapa? Malaikat Jibril. Ya. Setiap malam Nabi kita belajar baca dengan malaikat Jibril. Sampai di akhir hayat Nabi yang tadinya hanya setahun itu Nabi menghatamkan satu Ramadan itu 1 kali. Ketika menjelang wafat Nabi menghatamkan Al-Qur'an dalam sebulan itu dua kali. Ya. Ini menunjukkan kode bahwasanya Nabi SAW sudah berada di akhir hayat Nabi SAW. Ya. Baik, kemudian tinggal 5 menit lagi Ustaz ya. Asyar? La basa. Baik. Kemudian ikhwani azani Allah wa iyyakum. Kata Nabi SAW yang masih berkaitan dengan puasa, ya, bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan makan dan dahaga saja. Ya, bukan. Sehingga mungkin orang-orang di luar sana, kalau mungkin nggak tahu, mudah-mudahan antum bukan termasuk dari mereka. Ya, banyak di luar sana orang-orang yang masya Allah pemuda-pemudi itu kalau ngabuburit dari pagi, siang, sore, mereka apa? Gadget di tangan mereka. Mereka main game online. Ya, kalau baca Quran Ustaz, lama ini. Sejam aja lamanya, bukan main. Tapi kalau depan gadget itu main game online, sejam itu kayak 5 menit, 10 menit. Nggak terasa. Kenapa? Karena hati seseorang tersebut suka dengan game tersebut sehingga nggak terasa waktu bagi dia. Ya, dia berlama-lama nggak terasa buat dia. Karena apa? Hatinya suka dengan itu. Ya. Begitu juga tadi, kalau hati kita bersih, ya. Apa kata Utsman bin Affan? Lau kana qulubuna tahiratan, ya. Seandainya hati-hati kita itu bersih, ma syabi'na min kalami rabbi. Kita nggak akan pernah kenyang dengan kalamullah. Nggak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Tapi syaratnya apa? Kalau hatinya bersih. Ya. Tapi kalau hati kita ya banyak penyakitnya, itu harus kita hilangkan. Ya. Nah, jadi puasa bukan hanya sekedar makan dan minum saja. Tapi kita perhatikan kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu cuma menahan apa? Dahaga dan lapar. Innama minal rafathi wa innal lagwi war rafath. Tapi puasa itu juga harus menahan diri dari perbuatan sia-sia. Anda tanya sama antum, main game online itu sia-sia apa enggak? Sia-sia. Jadi kalau hanya puasanya cuma main game pagi, siang, sore, main jelang maghrib, sebetulnya dia sedang melakukan perbuatan sia-sia. Ya, karena orang itu, kalau kita lihat tingkatan seseorang itu ada 3 tingkatan dalam melakukan ibadah puasa. Ya, yang pertama, tingkatan pertama, orang yang puasanya baru bisa menahan makan dan minum dan dari pembatal-pembatal puasa. Ini baru levelnya puasanya orang-orang awam. Cuman baru bisa menahan makan dan minum. Ya. Seharusnya kita berusaha untuk lebih dari itu. Tingkatan yang kedua adalah mulai manusia, ya. Yang kedua adalah dia mulai puasanya menahan pandangan dari yang Allah haramkan.
Ya, mulai puasanya menahan dari telinga dari sesuatu yang haram. Dia puasakan telinganya dari mendengar musik, dari mendengar yang haram, ya, dari memperdengarkan ghibah. Atau puasanya mulai menahan lisannya untuk tidak berkata-kata kotor, untuk berkata-kata kasar, ya. Ini level keberapa? Kedua. Jadi bukan hanya menahan makan dan minum, tapi dia mulai mempuasakan seluruh anggota badannya dari pandangan melihat yang haram, ya, atau dari telinga, dari lisan, atau dari kakinya untuk melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Adapun yang ketiga, level tertinggi orang yang berpuasa, yaitu mempuasakan seluruhnya dan mempuasakan hatinya, ya, artinya hatinya sudah lagi jauh mengharap, jauh dari ada keinginan-keinginan kepada dunia, ya. Dia fokuskan ibadah ini, puasa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau orang sudah masuk ke tahap tingkat ketiga ini, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang, ya, ketika keluar di bulan Ramadan, ya, dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya, Allah ampuni. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang diampuni di bulan Ramadan, ya, dan diterima amal-amal ibadah kita, ya, yang kita lakukan dari puasa, dari qiyamul lail, dari salat tarawih, ya, dari baca Quran. Antum jangan anggap itu sia-sia. Semua yang kita lakukan saat ini bulan Ramadan, semuanya akan kita tuai kelak nanti di akhirat, ya. Semua itu yang akan membantu kita, menyelamatkan kita dari api neraka, ya. Nah, Allahu ta'ala alam bis-shawab. Nah, mungkin ada waktu sisa ini buat kita tanya jawab. Silakan antum ada yang ingin bertanya, ya, kita manfaatkan waktu untuk tanya jawab. Silakan, barangkali antum ada yang ingin bertanya, ya, kami persilahkan. Kalau ada, kalau nggak ada, alhamdulillah. Ada? Nggak ada yang ingin tanya kan? Kalau nggak ada, ana yang tanya. Setuju, ya? Baik, yang bisa jawab angkat tangan. Ya, tadi disebutkan, ya, bahwasanya kenapa atau siapa yang bisa menyebutkan lafaz hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, membebaskan hamba-hamba dari api neraka? Ada yang bisa nyebutin? Atau doa yang disebutkan oleh tadi tabi'in Yahya bin Abi Katsir, ya, dia berdoa apa lafadznya tadi? Apa? Angkat tangan. Allahumma balikna Ramadan. Doa yang lain satunya. Allahumma salim wa sallimna Ramadana. Terus wa tasallamhu minhu mutaqabbala. Fadhal, ada hadiah dari Anda. Yang kedua, afwan, barakallahu fiik. Ya, sebutkan dalil, ya. Dalil semua antum bisa nggak, ya? Antum kan hafidh Al-Quran. Sebutkan dalil tentang tadi bahwasanya puasa dan Al-Quran akan datang menjadi syafaat. Itu susah-susah kayaknya. Ada yang dijawab? Ganti soalnya, ganti. Ganti. Baik. Dalam hadis tadi Anda sebutkan, dalam diskusi, setiap amalan, semua amalan Allah lipat gandakan dari berapa ke berapa. Angkat. Masya Allah, 10 sampai 700 kali, kecuali kalau puasa dilipat berapa kali lipat oleh Allah. Barakallahu fiik. Terakhir, ada tiga aja, ya.
apa ya? Sebutkan 3 tingkatan manusia di dalam berpuasa. Apa? Yang pertama, dia menahan puasa dari segala yang membatalkan puasa. dan Yang kedua, dia mempuasakan seluruh anggota badannya. Dan yang ketiga, dia mempuasakan seluruhnya dari apa-apa yang membatalkan puasa tersebut. Nah, itu agak sedikit yang ketiga kurang tepat, tapi nggak apa-apa ya. Barakallahu fiik. Baik, mungkin ini saja ikhwan ya. Sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan. Namun waktu yang membatasi kita dan juga karena mereka lagi maghrib dan atau persiapan, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, menambahkan kita untuk semakin apa ikhwan, semangat untuk menjalani ya ibadah puasa ya di hari-hari ke depan. Karena kita dituntut, antum berapa hari di sini? 20 hari kan? Nah, 20 hari kurang mungkin ya. Ya, maka antum maksimalkan ya di sini, kalau bisa hatamkan sebanyak-banyaknya, karena kalau antum sudah pulang belum tentu antum bisa menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.